Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Yulia Veriska dengan NIM 14014211176. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem peredaran darah untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistiorini, MPD. Materi yang akan saya jelaskan pertama adalah apa itu peredaran darah. Jadi, sistem peredaran darah adalah sistem organ yang fungsinya memindahkan zat ke sel dan dari sel. Nah, sistem ini yang menjamin kelangsungan hidup suatu organisme. Dengan kata lain, sistem ini memiliki peran penting dan memiliki peran yang amat vital bagi tubuh suatu organisme atau makhluk hidup. Untuk organ peredaran darah manusia sendiri, ada yang pertama jantung, kemudian pembuluh darah, dan ada juga paru-paru. Nah, biasanya ukuran jantung ini berukuran sesuai dengan kepalan tangan pemiliknya, segini. Nah, kemudian cara kerjanya adalah dengan berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian. Nah, kemudian hal inilah yang mengakibatkan jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Nah, untuk pembuluh darah sendiri merupakan saluran mengalirnya darah dari organ jantung ke seluruh tubuh atau dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah ada 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Untuk arteri sendiri, pembuluh darah yang membawa darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian untuk vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah dan gas karbon dioksida atau CO2 dari seluruh tubuh ke jantung. Untuk kapiler merupakan pembuluh darah arteri yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Nah, paru-paru. Cara kerja paru-paru adalah darah yang mengandung karbon dioksida akan menuju ke bagian organ paru-paru. Kemudian darah tersebut akan dipompa oleh paru-paru, lalu gas karbon dioksida akan digantikan dengan gas oksigen melalui pernafasan manusia, proses pernafasan manusia. Nah, peredaran darah sendiri ada peredaran darah besar dan kecil. Nah, peredaran darah kecil dimulai dari daerah yang penuh dengan karbon dioksida dan sisa metabolisme yang berada di dalam bilik kanan jantung, kemudian terpompa keluar menuju ke arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis bercabang 2, satu paru-paru kiri dan satu paru-paru kanan. Sampainya di paru-paru mengikat, kemudian karbon dioksida dilepas dari tubuh, kemudian darah mengikat oksigen. Nah, dari paru-paru, darah yang kaya oksigen mengalir ke dalam vena pulmonalis kiri dan kanan. Kemudian vena pulmonalis kiri dan kanan bersatu menjadi vena pulmonalis. Nah, setelah melewati vena pulmonalis, darah yang penuh dengan oksigen masuk ke serambi kiri jantung. Untuk peredaran darah besar sendiri, darah itu harus mencapai berbagai organ dan bagian tubuh atas maupun bawah. Nah, oleh karena itu peredaran darah besar disebut pula peredaran darah tubuh, karena darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, darah bersih di dalam bilik kiri jantung dipompa masuk ke dalam aorta. Kemudian aorta bercabang menuju ke bagian atas tubuh atau kepala ya biasanya, dan menuju ke bagian bawah tubuh. Ada yang menuju hati, usus, kemudian lambung, ginjal, dan anggota tubuh lainnya, dan ke jaringan tubuh bagian bawah. Dari organ-organ tersebut, darah kemudian akan kembali ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior, kemudian masuk ke serambi kiri jantung. Ini untuk gambarnya seperti itu. Kemudian untuk mekanisme peredaran darah sendiri ada sistematik,
pulmonalis, dan koroner. Di mana untuk sistematik sendiri cakupannya merupakan seluruh tubuh manusia. Nah, fungsinya saat darah bersih yang mengandung O2 atau oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis yang telah melepas darah kotor karbon dioksida dari paru-paru. Kemudian untuk pulmonalis, sirkulasi dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya terjadi ketika darah CO2 kembali ke jantung melalui pembuluh vena cava. Kemudian koroner. Nah, dari pembuluh arteri koroner membawa nutrisi dan oksigen ke dalam jantung. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu sistem peredaran darah pada hewan. Ini ada dua, terbuka dan tertutup. Nah, untuk sistem peredaran darah hewan terbuka ini ditandai dengan adanya campuran air dalam rongga tubuh dalam ruang antar jaringan. Darah mengandung pimen, hemosianin, hemoglobin, dan ada juga lain-lainnya. Nah, untuk contohnya sendiri, contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka yaitu jenis Arthropoda, Annelida, dan Mollusca. Kemudian, untuk sistem peredaran darah tertutup dibagi menjadi dua, ada peredaran darah tunggal dan sirkulasi sistem peredaran darah ganda. Nah, untuk yang tunggal sendiri itu mengalir melalui jantung hanya sekali. Biasanya ada pada hewan-hewan air seperti ikan dan lain-lain. Kemudian untuk sirkulasi sistem ganda, ini beberapa darah mengalir dari bilik melalui sirkulasi paru-paru dan beberapa melalui sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.